menjelang siang saudara-saudara, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Muhammad Askawi Diantara dengan NRP 250492. saya Nadina Difarizalda dengan NRP 25049190. Saya Haifojia Syami dengan NRP 25041194. Saya Aina Dwi Azalia dengan NRP 25041187. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah yang sudah kami buat dengan judul Analisis Pola Perbedaan Konsep Isyarat dan Bahasa Indonesia dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dan menjalin relasi. Namun bahasa sendiri tidak hanya terdiri dari bahasa lisan dan juga tulisan, tetapi juga terdiri dari bentuk visual, seperti bahasa isyarat yang digunakan oleh para teman tuli kita, yaitu Bisindo, salah satu sistem bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Bisindo memiliki konsep yang cukup berbeda dengan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia terdiri dari SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan Bisindo tidak. Bisindo lebih menekankan pada visualisasi makna, ekspresi wajah, gerakan tubuh, serta susunan kata yang tidak selalu beraturan. Perbedaan konsep ini yang sering menjadi tantangan dalam praktik pekerjaan sosial ketika pekerjaan sosial menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan kliennya adalah klien tuli yang menggunakan Bisindo. Maka perbedaan pola bahasa berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara keduanya. Apalagi si Peksos ini tidak terlalu mendalami tentang bahasa isyarat, perbedaan konsep antara Bisindo dan juga bahasa Indonesia. Pemahaman ini bukan hanya sekedar keterampilan komunikasi, tetapi juga bagaimana cara menghargai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri komunitas tuli. Dengan demikian, praktik pekerjaan sosial dapat berlangsung lebih inklusif, responsif, dan juga efektif dan memenuhi kebutuhan kelompok disabilitas tunarungu. Nah, sekarang sampai pada bagian metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana menggambarkan fenomena sosial secara mendalam tentang perbedaan konsep isyarat dan juga bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yang dilakukan adalah pertama studi pustaka dan juga wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan juga artikel ilmiah. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mendukung dasar teoritis dari studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan salah satu teman tuli. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan. Bahasa adalah sistem bunyi yang tersusun secara teratur dan digunakan sebagai alat komunikasi agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Bahasa Indonesia memiliki struktur utama SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan yang bersifat linear, artinya makna dibangun melalui urutan kata yang teratur. Perubahan urutan dapat mengubah makna, sehingga struktur ini mencerminkan pola pikir masyarakat Indonesia yang logis, sistematis, dan berorientasi pada ketertiban makna. Berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa isyarat seperti Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia bersifat visual dan spasial. Makna dibentuk melalui gerakan tangan, ekspresi wajah, arah gerak, dan ruang visual. Meskipun mengenal pola subjek, predikat, objek, penyampaiannya tidak harus linear karena informasi dapat disampaikan secara bersamaan. Bisindo menggunakan pola topik komentar, di mana penutur menetapkan topik dulu, misalnya lokasi, baru menjelaskan tindakan dan objek. Arah gerakan juga dapat menunjukkan subjek atau objek, sehingga urutan tanda lebih fleksibel, namun tetap gramatikal dalam sistemnya sendiri. Perbedaan sistem signematik ini menyebabkan penutur tulis sering mengalami tantangan ketika membaca bahasa Indonesia tulis yang kaku dan berurutan. Sementara bagi penutur dengar, struktur Bisindo mungkin tampak bebas. Padahal memiliki aturan linguistik lengkap seperti fonologi visual, morfologi gerak, sintaksis ruang, semantik, dan pragmatik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini penting bagi guru, pekerja sosial, dan penerjemah agar komunikasi berjalan efektif dan tidak saling menghakimi struktur masing-masing. Bahasa Indonesia dan Bisindo adalah dua sistem bahasa yang sama-sama lengkap dan hanya perbedaan medium dan cara berpikir. Menghargai keduanya berarti menciptakan komunikasi yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. Lalu yang terakhir ada simpulan. Bahasa Indonesia dan Bisindo merupakan dua sistem bahasa yang berbeda secara mendasar, baik dari segi struktur maupun cara penggunaannya. Bahasa Indonesia bersifat linear dengan pola SPOK yang rumit, sementara Bisindo merupakan bahasa visual, gestural yang fleksibel
dan menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, ruang sebagai cara berkomunikasinya. Perbedaan ini memunculkan tantangan dalam komunikasi dan pendekatan khusus agar akses informasi dan interaksi sosial dapat berlangsung secara efektif antara kedua belah pihak. Karena bahasa bukan hanya yang terdengar, tapi yang memiliki arti. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.